Latar belakang. Ungkapan Art Lover, tas belanja daur ulang limbah kain yang bermanfaat untuk Bandung Go Green, merupakan suatu usaha yang terbuka untuk kalangan masyarakat yang akan memanfaatkan kain sisa. Selain mengurangi limbah sandang, usaha ini mampu menambah taraf hidup masyarakat. Dengan begitu, usaha ini sangat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, salah satu program mahasiswa untuk memperkenalkan, menerapkan, serta mengajarkan kepada masyarakat bahwa limbah atau sisa potongan kain bekas dapat digunakan untuk dijadikan berbagai macam kreasi. Untuk itu, upaya dan peran kami dalam meningkatkan pemanfaatan dari sebuah kain bekas menjadi nilai berguna. Kami memiliki kemampuan untuk berperan, mengelola dan sebagai alternatif dan kreasi bagi masyarakat dalam kerjasama usaha dan bermitra bisnis. Untuk mengatasi penumpukan kain bekas yang tidak terpakai, memerlukan para masyarakat yang mempunyai kreativitas tinggi, inovasi tinggi untuk mengelola kain ini. Proses kewirausahaan ini meliputi hal-hal untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan limbah industri. Wirausahawan perlu mencari peluang serta mengembangkan kreativitas untuk mengatasi pengangguran dengan suatu inovasi. Nah, inovasi adalah kegiatan kreatif untuk menciptakan suatu konsep yang baru untuk keperluan yang baru yang akan diwujudkan dan diimplementasikan menjadi bisnis yang sukses. Manfaat usaha. Manfaat dari sisa kain bekas ini ada beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama, mendapatkan keuntungan finansial. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang ketiga, membantu mengembangkan kreativitas masyarakat setempat. Luaran. Dalam poin luaran ini terbagi atas 2 poin, diantaranya produk usaha kain bekas. Beberapa ragam bentuk yang dihasilkan dari produk ini diantaranya adalah 1. Tas lempang, 2. Tote bag, 3. Casing polos, 4. Hanging pocket organizer. Poin B. Manfaat tas dari bahan kain bekas ini dapat dimanfaatkan sehari-hari, digunakan untuk berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Mengapa demikian? Karena kebanyakan milenial sekarang maupun orang-orang dewasa, mereka kemanapun pasti membawa sebuah tas untuk mengisi segala sesuatu kekurangan mereka di dalamnya. Maka dari itu, tas menjadi salah satu tempat atau salah satu sesuatu yang harus ada di sekitar kita. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, keunikan produk. Untuk membuka usaha baru, dipikirkan dan direncanakan sejak jauh-jauh hari. Usaha ini didirikan secara bertahap berdasarkan pengalaman memulai wirausaha dari bentuk hal-hal kecil yang akan berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Peluang pasar. Kanis ini dapat digunakan bagi kehidupan sehari-hari, salah satunya tas. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan, baik usia muda maupun tua, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi perkembangan atau tidak suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, ada beberapa hal yang kami pertimbangkan. Di antaranya, lokasi usaha strategis yaitu berdekatan dengan tempat keramaian. Misalnya, kita membuka stand penjualan dekat pasar maupun sekitaran alun-alun. Lokasi dekat sekolah dan tempat wisata. Karena sekolah menjadi salah satu target pasar dan tempat wisata juga menjadi salah satu target pasar untuk menjual hasil-hasil produksi kita. Lokasi dekat dengan kampus, karena kampus juga menjadi salah satu target pasar. Di
di antaranya para mahasiswa dan mahasiswi dapat secara cepat untuk mendapatkan produksi tas-tas tersebut. Analisis SWOT. Setiap produk yang akan dipasarkan pasti akan adanya penguraian target dalam suatu pemasaran. Dan kita tahu apa yang dimaksud analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan perencanaan strategi bisnis yang diambil dari sisi utama, yakni strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity kesempatan atau peluang, dan threats ancaman. Nah, manfaat analisis SWOT ini adalah menjadi salah satu penentu masa depan suatu produk yang dibuat. Strength atau kekuatan diantaranya yaitu konsep tas yang ditawarkan adalah update trendy terkini, harga terjangkau semua kalangan, kualitas bahan baik, mengutamakan desain terbaru dan kekinian, mengurangi limbah industri. Weakness atau kelemahan, terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang sesuai yang ingin didesain adanya. Bahan kain di luar perkiraan, karena kain beda jenis, namun tetap bisa dijadikan tas trendy. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan, permintaan pasar yang terus-menerus memesan dan didukung oleh tren tas wanita yang terus berkembang. Threats ancaman, mulai banyak yang menjual tas dalam berbagai kalangan dan menawarkan berbagai tawaran. Pesaingnya semakin banyak dan tas ini harus mampu bertahan pada kondisi normal atau bahkan bisa meningkat. STP. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar kata STP. STP ini adalah segmentation, targeting, and positioning. Adalah sebagai strategi pemasaran produk ataupun jasa. Segmentation merupakan proses membagi pasar keseluruhan suatu produk ke dalam beberapa segmen yang memiliki kesamaan dalam hal daya beli, geografi, perilaku pembelian, atau gaya hidup. Targeting merupakan mengevaluasi berbagai segmen untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market atau pasar. Positioning merupakan bagaimana produk tersebut di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing lain. Earth Lover atau tas belanja yang bermanfaat untuk go green. Laporan arus kas. Bisa dilihat sendiri teman-teman semua. Untuk rincian laporan arus kas. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan terbagi atas beberapa segmen. Di antaranya yang pertama pengamatan lingkungan. Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuan dari dilakukannya pengamatan lingkungan sekitar adalah untuk mencari peluang usaha yang sekiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. Pembuatan planning usaha. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha adalah membuat planning. Dalam planning usaha ini dijelaskan usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Strategi pemasaran. Teknik untuk menyebarkan kewirausahaan ini diantaranya adalah pengusaha mau bekerja keras dengan bagaimana caranya mengubah penolakan dari masyarakat menjadi sebuah pertanyaan. Pengusaha harus mau bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana caranya? Pengusaha dapat menjalin kerjasama dan disenangi oleh masyarakat. Penampilan harus baik dengan cara bagaimana? Pengusaha berpenampilan baik agar menarik perhatian masyarakat. Persiapan usaha. Seorang pengusaha adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, maka akan mempermudah seseorang pengusaha dalam mempromosikan usaha. Nah, desain tas. Desain Earth Lover, tas belanja dan ulang limbahkan yang bermanfaat untuk Bandung Go Green. Dia berbentuk persegi dengan desain kanan atas berbentuk hati
berwarna pink dan kanan bawah berbentuk logo Kota Bandung dan logo Go Green. Biaya dan jadwal kegiatan. Biaya, jenis pengeluaran. Perlengkapan yang diperlukan sebesar 8 juta rupiah. Para bis pakai 2 juta rupiah, perjalanan 2 juta rupiah, lain-lain 500 ribu. Total 12.500.000 rupiah. Jenis kegiatan. Bulan pertama dan kedua membuat rencana produksi. Bulan kedua, desain dan konsep. Bulan ketiga, perancangan anggaran dan kebutuhan. Bulan keempat, mencoba penerapan dalam produksi. Bulan kelima, membuat laporan hasil pembiayaan antara pendapatan dan pengeluaran. Bulan ketiga, keempat, dan kelima adalah meningkatkan hasil produksi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.